그렇다니까요. 아파트 무탱크 안에 사람이 죽어 있다니까. Cerita diawali dengan memperlihatkan penemuan jasad seorang remaja laki-laki bernama Wolo yang ditemukan di dalam sebuah tangki air dan sempat menimbulkan banyak macam dugaan, di antaranya sebagai aksi bundir atau sebuah tindak pembunuhan. Sampai akhirnya pihak kepolisian menetapkan bahwa kematian Wolo merupakan murni sebuah kecelakaan. 복지사님 보기에 단순히 익사 사고일 수 있다. 네. Pernyataan tersebut sangat membuat saudara kembar Wolo bernama Ilwo yang melihat kondisi jasad Wolo babak belur pun sangat tidak terima karena Wolo diketahui merupakan penyandang disabilitas intelektual atau keterbatasan mental yang meskipun kembar, mereka memiliki kepribadian yang sangat jauh berbeda sehingga Ilwo menganggap jika kembarannya itu mungkin saja adalah korban kekerasan. 왜 웃는 건데? Tepat 1 tahun setelah kematian kembarannya, Ilwo terlihat sedang menaiki sebuah bus untuk menuju ke suatu tempat, berniat membalaskan dendam pada sekelompok geng yang ia curangi sebagai pelaku dari kematian kembarannya, yang mana geng tersebut diketahui sedang menjalani pelatihan khusus atau rehabilitasi remaja laki-laki bermasalah atau semacam penjaranya para remaja, sehingga usaha Ilwo dalam melakukan kekacauan dan memukuli orang adalah agar ia bisa dimasukkan ke tempat ini. Dia bernama, kita panggil saja Pak Samsul, guru konseling yang saat ini sedang mewawancarai Ilwo sebagai salah satu tahapan penerimaan murid baru di sekolah ini. Selesai dengan pertanyaan formal, Samsul sekonyong-konyong menyinggung kasus Wolo dan sudah menduga jika kedatangannya ke sini bermaksud untuk membalaskan dendam, sehingga Samsul hanya bisa mengingatkan Ilwo agar mengurungkan niatnya tersebut. 오바 떨지 마시고요. 관심 끄세요. Ilwo yang kebetulan satu kelas dengan semua anggota geng tersebut pun dipersilahkan duduk oleh gurunya pada hari pertama ia sekolah. Namun selang beberapa menit setelah duduk di bangkunya, tiba-tiba ya, Ilwo yang tak bisa menahan emosinya pun langsung menghajar ketua geng bernama Jahun yang diketahui merupakan anak dari seorang pengacara, yang mana keributan tersebut langsung dihentikan oleh murid lain dan mendapat hukuman dari guru keamanan bernama Han yang dikenal kejam terhadap murid badung atau sejenisnya. 일어서 봐. 왜 때려 씨발 내가 신고한 거 Setelah mendapat pelajaran dari Han, Jiwo yang baru selesai diobati pun diam-diam membawa benda tajam di UKS yang kemudian ia gunakan untuk menyerang salah satu anggota geng Jahun, yang mana kejadian tersebut membuat Ilwo dihukum lebih keras, yaitu dengan cara ditempatkan di ruang pengasingan. Tepat pada tengah malam di ruang pengasingan, Ilwo mendapat serangan dari salah satu anggota geng Jahun yang lain menggunakan benda tumpul. Sempat dikira sudah matot karena tak kunjung melawan, Ilwo tiba-tiba bangun dan menyerang salah satu anggota tersebut tanpa sadar jika Han sedang menuju ke sana karena mendengar suara keributan sehingga atas kejadian tersebut, Ilwo hampir saja akan dikeluarkan dari sekolah itu. Namun Samsul yang tak ingin Ilwo di DO pun meminta kepala sekolah untuk memberikan Ilwo kesempatan kedua dengan akan mencoba mengajak Ilwo berbicara. Barangkali memiliki masalah yang masih bisa diselesaikan. 제가 상담 교수로서 잘 타일러 보겠습니다.
Pada sesi konsultasi, Samsul memberitahu Ilwo jika dirinya terancam dikeluarkan jika selalu bersikap seperti ini, sehingga Ilwo akhirnya menceritakan apa yang terjadi pada malam Natal tepat sebelum Wolo ditemukan meninggal. Saat itu terlihat Jahun dan beberapa anggota gengnya dari rekaman CCTV memasuki toko tempat Wolo bekerja dan menutup CCTV-nya. Namun karena ia dan Wolo kebetulan sedang menelpon, Ilwo bisa mendengar suara teriakan sang adik yang tampaknya disiksa oleh Jahun CS, sehingga dari sana Ilwo pun yakin jika kematian adiknya adalah ulah dari geng tersebut dan akan menuntut balas atas apa yang mereka lakukan. Tak bisa berkata-kata lagi, Samsul pun lekas memberikan kertas permohonan maaf untuk Ilwo sebagai kesempatan kedua agar ia bisa dikeluarkan dari ruang pengasingan. Samsul memang tak bisa mencegah ambisi Ilwo dalam membalaskan dendamnya, sehingga hanya bisa mengingatkan jika Ilwo berbuat onar lagi, maka mau tak mau ia akan dikeluarkan dan dipindahkan ke tempat lain. 너한테 남은 기회는 한 번뿐이야. Dia bernama Heon, satu-satunya teman dekat Wolo karena mereka tinggal di apartemen yang sama seperti yang dialami oleh Wolo. Di sini Heon juga sering dimanfaatkan dan dijadikan babu oleh Jahun CS, hingga pada suatu malam Ilwo tak sengaja melihat Heon yang sedang menuju ke kamar Jahun untuk memberikan sebatang udut. Di sana Heon mendapat perundungan bentuk verbal maupun non-verbal dari Jahun dan anak buahnya. Mereka selalu merasa paling berkuasa dan merasa jagoan. Dan bahkan yang paling bejat adalah mereka selalu memaksa Heon untuk menjadi pemuas nafsu karena orang seperti Heon tak punya kekuatan untuk melawan mereka. 3분 준다. 너 여기 나갈 때까지 지옥인 줄 알아? Esok harinya, Ilwo menemui Heon untuk menanyakan mengapa ia mau-mau saja disuruh oleh geng yang telah menghabisi Wolo yang merupakan teman dekatnya. Namun Heon yang tahu bagaimana sikap Ilwo yang selalu bertindak kasar dan bersikap abal pada Wolo, lekas mempertanyakan mengapa Ilwo tidak memenuhi janjinya menemui Wolo pada malam sebelum kematiannya. Yang hal itu membuat Ilwo justru berbalik marah karena Heon membiarkan Wolo pergi ke toko sendirian. 편의점 가서 죽게 냈더냐? 아씨! 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 Sehari sebelum Wolo ditemukan tewas, Wolo terlihat sedang bersama Heon di kafe dan berkali-kali menghubungi Ilwo namun tak kunjung ada jawaban. Heon yang juga akan merayakan Natal dengan keluarganya pun tak bisa menemani Wolo terlalu lama dan memutuskan untuk pulang. Yang sebelum pergi, ia tak lupa mengingatkan Wolo agar tak kemana-mana sampai saudara kembarnya datang. 그래 기쁜 날이니까 여기 있어 알겠지? 나 간다. Sementara Ilwo sendiri saat itu sedang bekerja dan sengaja mematikan HP agar tidak diganggu, dan tepat setelah pekerjaannya selesai, ia kembali menghubungi Wolo namun hanya mendengar suara teriakan hingga sambungannya terputus sampai akhirnya Wolo ditemukan tak bernyawa keesokan harinya. Suatu hari, sekolah itu kedatangan murid baru bernama Cheon yang dikenal kejam. Terbukti saat pertama kali datang ia sudah merundung salah satu teman sekamarnya, dan Cheon mendapat hak istimewa dari Han yang membuat tindakan seperti itu tidak akan menjadi masalah baginya. 제목 끝. Cheon sengaja membuat kriminal agar bisa masuk ke sekolah ini atas permintaan Jahun untuk menghabisi Ilwo. Di sana Jahun mengaku dirinya memang menghajar Wolo sampai tak berdaya pada malam Natal, di mana Heon yang kebetulan berada di sana langsung memberitahukan semua yang didengarnya itu kepada Ilwo. 방천이 형, 너 죽이려고 부른 거야. Ilwo mendatangi ruangan Samsul selaku guru konseling untuk meminta bantuan dan mengaku ingin segera membalaskan dendam pada orang yang telah menghabisi Wolo. Awalnya Samsul menolak karena semua itu hanya akan membahayakan nyawa Ilwo, namun pada akhirnya ia memberikan kunci menuju kamar Jahun untuk melancarkan aksinya itu. 내가 용서했는데 보루가 용서 못하면 그럼 어쩔 건데요? 아무도 신경 안 써요. 씨발. 제발요. 고맙습니다.
Sebelum memasuki kamar Jahun, Ilwo mendengar suara yang rupanya berasal dari Heon yang sedang dilecehkan oleh salah satu anggota dari geng Jahun. Dengan penuh amarah, Ilwo langsung menghajar orang tersebut sampai babak belur. Melihat pemandangan itu, membuat Ilwo teringat dengan tingkah Wolo yang selalu terlihat kesakitan pada bagian belakang tubuhnya setiap malam. Ilwo lekas mempertanyakan pada Heon, apakah Wolo juga sering mendapat perlakuan seperti ini? Namun Heon memilih diam dan langsung meninggalkan Ilwo seorang diri yang cukup membuatnya merasa bersalah karena tak bisa menjaga sang adik. Perlu diketahui, Ilwo dan Wolo dibesarkan oleh nenek mereka tanpa peran orang tua, yang mana kondisi itu memaksa Ilwo tumbuh lebih cepat dan memikul tanggung jawab menjaga Wolo serta neneknya seorang diri. Ia sangat kehilangan arah sehingga tak bisa bersikap baik kepada Wolo. Namun setelah kasus itu terjadi, Ilwo merasa benar-benar menyesal karena merasa gagal, sehingga harus kehilangan keduanya secara berdekatan. Esok harinya di kelas, Jahun yang sudah membayar mahal Cheon lekas mempertanyakan kapan dirinya akan menghabisi Ilwo. Namun Cheon tampak menunda-nunda, mengaku belum memikirkan konsep yang bagus untuk menghabisinya. 너 저 사이코 새끼 어떻게 할 거냐고. 야, 내일은 내가 알아서 해, 이 새끼야. Karena laporan salah satu anak buahnya atas kejadian semalam, Jahun mendekati Heon dan memintanya untuk ke kamar mandi, yang mana hal itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memuaskan nafsu bejatnya. Namun Ilwo yang kebetulan mendengar permintaan Jahun meminta Heon untuk duduk kembali di bangkunya. Pada kesempatan itu, Heon memberitahu Ilwo jika alasan Wolo bekerja di sana adalah ingin meringankan bebannya, sehingga meski Ilwo mendatangi Wolo ke kafe pada sore itu, Wolo tetap akan pergi ke toko untuk membereskan barang-barang yang baru tiba dan agar absensinya penuh, sehingga gajinya tidak kena potongan. Heon pun kembali mengingatkan kenangan bersama Wolo yang selalu bercerita dan merasa senang karena memiliki pekerjaan dan mendapatkan gaji agar bisa membantu meringankan beban Ilwo, yang mana semua cerita tersebut hanya membuat Ilwo semakin ingin segera membalaskan dendamnya terhadap Jahun dan para anak buahnya. Ilwo pun kembali menemui Pak Samsul untuk memberitahu rencananya yang akan menghajar Jahun beserta semua antek-anteknya di kamar mandi, yang meski harus mati sekalipun, Ilwo sama sekali tidak takut, sehingga agar aksinya tidak dihentikan oleh guru lain, Samsul diminta mengadakan sesi konsultasi bersama Heon selama 40 menit sambil memantaunya dari CCTV. 우리의 죄를 용서해 주소서. Ketika akan mandi itulah, Heon langsung diizinkan menyusul karena mengaku akan melakukan sesi konsultasi terlebih dahulu. Yang di tengah-tengah mandi, Ilwo meminta seluruh murid untuk pergi kecuali Jahun dan para anak buahnya, sehingga 똑같이 해줄게, 씨발놈아. ya, dengan penuh amarah Ilwo langsung membabi buta melawan mereka satu persatu. Ia sangat dibuat kesal karena berani menghajar adiknya yang notabene penyandang disabilitas. Meski sempat dibuat tak berdaya, Jiwo tak menyerah dan kembali menyerang dan Samsul dan Heon yang sedang menunggu aksi Ilwo pun sempat merasa deg-degan dengan bagaimana kondisi Ilwo saat ini. Dan sambil menunggu Ilwo menyelesaikan semua dendamnya, Heon menggambar segitiga merah dan lingkaran hitam yang entah apa maksud dengan gambar itu. 왜 이렇게 그린 건지 설명해 줄 수 있을까? Ilwo sendiri akhirnya berhasil membuat para anak buahnya jatuh pingsan dan kini saatnya berhadapan langsung dengan Raja Perundung yang merasa sok paling keren di seluruh dunia. Namun siapa sangka rupanya Jahun tak punya nyali ketika harus berhadapan satu lawan satu, dan seketika ciut ketika melihat kemampuan Ilwo yang sangat brutal dan tak terkendali sampai membuatnya minta maaf dan mengaku sebenarnya ia tak sampai menghabisi Wolo.
Di luar dugaan, Samsul yang langsung pergi ke kamar mandi pun lekas menghabisi seluruh anak buah Jahun termasuk Jahun itu sendiri dengan menggunakan tiang besi. Entah apa maksudnya, namun yang pasti Samsul hanya membiarkan Ilwo tetap hidup yang langsung pingsan begitu melihat Samsul selesai membabi buta. Alhasil, Samsul ditangkap karena melakukan tindakan kekerasan terhadap 4 muridnya hingga berujung maut. Meski sudah ditawari pengacara untuk membela diri, Samsul memilih menerima hukuman dan meminta agar kasus tersebut dilaporkan apa adanya tanpa rekayasa sedikit pun. 그대로 재판을 받겠습니다. Sebelum menghadiri sidang putusan, Heon mendatangi Ilwo yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Beruntung, Ilwo masih di tangtayungan meski terjadi pendarahan yang cukup serius. Mengetahui Heon menjadi saksi, Ilwo pun mengaku tidak menduga jika Samsul akan berbuat seperti itu. 아무리 생각해도 모르겠어. Ternyata sejak awal Heon sudah mencurigai bahwa Samsul pernah melakukan pelecehan terhadap Wolo dan alasan mengapa Heon menggambar sebuah segitiga merah adalah karena ia sempat melihat topi Santa Claus pada jendela kamar mandi Wolo sekaligus mendengar suara rintihan yang mencurigakan dari dalam, di mana kecurigaan tersebut diperkuat dengan adanya kostum Santa di ruangan Samsul. 결코 사람을 죽이려고 한 적은 없습니다. 하지만 모든 책임은 제가 지겠습니다. Setelah sidang putusan dibacakan, Heon melemparkan kertas bergambar segitiga tersebut ke arah Samsul sambil memintanya agar tidak melakukan perbuatan hina tersebut saat dalam penjara nanti. Namun meski begitu, Heon tetap mengucapkan terima kasih karena mengambil alih peran dalam menghabisi keempat anggota geng Jahun, menyelamatkan Ilwo dari tuduhan tersebut. 다음과 같이 판결한다. 판결 주문. Pulang ke rumah, Ilwo baru sadar bahwa Wolo pernah bercerita tentang Santa Claus yang datang ke rumah dan mengaku menyukainya. Saat itu Ilwo justru tidak peduli, bahkan sempat mengabaikan Wolo yang mungkin saja tak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan saat itu, di mana tangisan Wolo yang dulu mengganggunya justru yang membuat Ilwo menyesalinya saat ini. Ilwo pun menemui Samsul di penjara. Di sana Samsul menganggap jika kesalahannya pada Wolo sudah ia bayar dengan menyelamatkan Ilwo dan di penjara. Ilwo akhirnya sadar jika mungkin saja Samsul juga menghabisi Wolo saat itu, sehingga membuat Ilwo sangat ingin menghajar Samsul saat itu juga. 넌 자유를 얻었잖아. 난 그가 내 일이야. Sejenak kita akan dibawa mundur ke waktu tepat sebelum Wolo ditemukan meninggal. Setelah dibuat babak belur oleh Jahun dan anggota gengnya, Wolo rupanya masih hidup dan sempat keluar untuk mencari bantuan. Namun ia malah kembali ke toko karena ingat jika banyak hal yang harus ia bereskan. Tak lama, Wolo kedatangan Samsul ke toko itu dan sempat mengobati luka-lukanya. Samsul lekas membawanya ke atap gedung, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk dilecehkan. Samsul membungkam mulut Wolo hingga maut dan menyembunyikannya ke dalam sebuah tangki air. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan Samsul yang sebentar lagi akan mendapat pelajaran dari salah satu napi kiriman ayahnya Jahun. Sementara Ilwo sendiri kini mendatangi rumahnya yang hanya membuatnya sedih karena kembali teringat keluarganya. Namun meski begitu, Ilwo akan terus menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tamat, endingnya sangat membagongkan.